Pagi ibu-ibu, pada pagi hari ini perkenalkan saya Rimul Masih, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Manado, jurusan Teknologi Laboratorium. Nah, saya bersama tim yang dikoordinir oleh Bapak Dionysius Sumenge, Sarjana Pendidikan Master Kesehatan. Saat ini kami akan menyuluhkan atau memberitahukan kepada ibu-ibu bagaimana pentingnya itu penyakit polio dan mengetahui bagaimana itu penyakit polio dan pentingnya vaksin polio. Nah, ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, kalau saya memperkenalkan nama, kalau boleh ibu-ibu memperkenalkan nama masing-masing supaya lebih akrab dan saya lebih mengenal ibu-ibu. Silakan mungkin dari ibu yang sebelah kanan atau kiri. Saya Ibu Sari. Kasih Ibu Sari. Saya Ibu Pris. Kasih Ibu Pris. Ibu. Oh, Ibu. Saya Ibu Yuli. Oke, terima kasih ya ibu-ibu. Terima kasih sudah mau berpartisipasi, mau datang ke tempat ini untuk kita mau sama-sama belajar, sama-sama mengetahui apa itu penyakit polio. Nah, kita mulai penyuluhan pada pagi hari ini. Sebagai umat percaya, marilah kita mengawali semuanya dalam doa dan berdoa sesuai dengan kepercayaannya kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Beberapa tujuan khusus yang akan kami sampaikan ke ibu-ibu tentang bagaimana pengertian dari penyakit polio itu tersebut, bagaimana cara penularannya, bagaimana gejala dan tanda-tanda yang akan terjadi, dan juga bagaimana cara pengobatan dan bagaimana vaksin yang akan dilakukan buat khususnya balita dan ada juga untuk orang-orang dewasa. Nah, saat ini saya akan memaparkan bagaimana dan apa itu sebenarnya polio supaya kita lebih tahu polio itu apa sebenarnya. Nah, polio atau biasa disebut dengan polimetriasi atau yang sering kita sebut dengan polio itu yaitu suatu virus atau yang menyebar ke seluruh di dalam lingkungan kita, khususnya pada orang-orang yang telah terinfeksi oleh penyakit polio, di mana penyakit polio ini sangat berbahaya khususnya buat anak kecil sampai nanti dia pertumbuhan dewasanya akan mengalami gangguan. Nah, ada beberapa orang yang terkena polio itu mendapat vaksin. Nah, ini vaksin yang sangat penting buat kita sama-sama tahu vaksin-vaksin apa atau jenis-jenis bagaimana untuk kita dapat mengetahui bagaimana polio itu kita bisa menghindari polio itu. Salah satunya yaitu dengan kita melakukan vaksin polio yang non paralisis. Itu non paralisis itu vaksin yang dapat menyebabkan demam, misalnya gejala-gejalanya atau tanda-tandanya kayak demam, mual, sakit kepala dan lain sebagainya. Dan juga ada polio paralisis. Ini polio yang agak sedikit lebih jahat dari polio non paralisis, di mana gejala-gejalanya hampir sama dengan polio non paralisis, tapi dampaknya akan berbeda karena paralisis itu lebih gawat lagi karena 1 minggu setelah dampak-dampak gejala tersebut dia akan mengalami seperti menyerang pada saraf-saraf, sehingga akan terjadi kelumpuhan secara total atau bahkan efeknya sampai pada kematian. Nah, bagaimana kita untuk mencegah? Bagaimana kita untuk mengetahui penyakit ini supaya tidak terserang oleh dalam kehidupan kita masing-masing? Salah satunya yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan lingkungan di mana kita tinggal atau kebersihan lingkungan kita atau sanitasi air, juga khususnya buat para ibu-ibu yang lagi hamil. Nah, itu juga sangat berbahaya apabila terserang kepada ibu tersebut dan janin yang dikandungnya. Itu harus dijaga, itu kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya yaitu kapan sebenarnya atau di mana sebenarnya kita harus melakukan vaksin polio. Nah, para pemerintah saat ini sudah menerapkan agar setiap puskesmas harus ada vaksin yang salah satunya untuk polio. Kita bisa ke puskesmas terdekat untuk melakukan vaksin tersebut. Kapan dilakukannya? Ya, pada saat untuk bayi itu biasa dilakukannya pada umur balita yang masih baru 1 bulan dan seterusnya sampai bertahap. Kemudian pada dewasa itu kapan saja
tapi nanti ada treatmentnya yang akan lebih lanjut. Nah, pengobatannya itu dapat dilakukan apabila sudah terkena atau terserang polio. Itu pengobatannya itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan antibiotik. Ya, tentu saja antibiotik yang disarankan oleh para dokter itu bisa nanti konsultasi langsung dengan dokter yang bersangkutan. Ya, dari pemaparan singkat ini mungkin ada ibu-ibu atau siapa saja yang mau bertanya atau kurang mengerti apa yang saya sampaikan, silakan. Saya berikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Ya, silakan Ibu Yuli. Ibu Yuli, Diri silakan. atau dulu, Jo? Oh, Bu Diri, supaya semua teman-teman yang lain juga boleh lihat. Oke. Ya, terima Ya. kasih untuk kesempatan. Yang saya mau bertanya, itu vaksin polio berapa kali mau kasih atau cuma satu kali Pak untuk anak bayi? Oh. Atau bagaimana kan? Oh, iya. Oke. Terima kasih Ibu Yuli. Saya langsung jawab saja. Nah, kalau kita boleh lihat di ini, kita bisa tahu kapan kita akan melakukan vaksin khususnya pada balita ya. Ya, pada balita umur 1 bulan pertama itu dilakukan BCG polio. Nah, dan bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya. Ini harus secara bertahap, harus secara kontinu agar apa yang divaksin itu dapat tetap bertahan dengan baik dalam tubuh manusia. Jadi setiap bulan pas sampai pada bulan keempat, nanti pada bulan berikutnya akan dilakukan booster, yaitu untuk vaksin tersebut. Oke, Ibu Yuli, bisa dimengerti? Jadi jangan lupa nih ibu-ibu, harus ada vaksin untuk adik-adik kasihan supaya orang tetap kuat, supaya nanti pas pertumbuhan mereka boleh tetap berjalan dengan baik. Ada juga ibu-ibu yang lain mungkin? Ada lagi ibu-ibu yang lain mau bertanya? Ya, silakan Ibu Pris. Jadi itu polio itu dah menular Iya. buat apa? Kan sunat dapat dengar betul buat tadi belum? Oke, ya terima kasih Ibu Pris. Jadi polio itu menular bisa lewat droplet juga, makanya kemungkinan kebanyakan kalau orang yang terinfeksi oleh virus polio ini harus menggunakan masker, baik itu yang sakit maupun yang tidak sakit. Tapi secara lebih besarnya lagi, lebih khususnya lagi, dia lebih cepat menular pada tinja. Jadi pada kotoran kita ya, kotoran kita mungkin ada kotoran di mana-mana, nah itu akan sangat berisiko, apalagi dia mengidap penyakit polio. Nah, untuk pengobatannya atau pemeriksaannya itu kotoran tadi itu yang kita bisa ambil sampelnya itu kita bisa ambil terus ditaruh di wadah yang steril atau yang bersih, terus nanti dibawa ke laboratorium, di situ akan dilakukan pemeriksaannya. Pemeriksaan sampelnya itu bertahan kurang dari 24 jam. Jadi sebelum 1 hari pas ambil langsung dibawa ke laboratorium untuk diperiksa apakah pasien tersebut atau penderita tersebut mengalami penyakit polio atau tidak. Ada lagi yang lain? Sudah pas ternyata. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang boleh hadir pada pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar dan mengetahui bagaimana pentingnya itu penyakit polio. Jadi harus hati-hati nih, polio itu sangat berbahaya, bahkan sampai bisa mengakibatkan cacat secara permanen, bahkan sampai pada kematian. Ya, terima kasih buat kerjasamanya. Terima kasih sudah mau datang ke tempat ini dan kita bersama-sama untuk belajar mengenai mendengarkan penyuluhan polio pada pagi hari ini. Ya, seperti yang pertama kita buka dalam doa dan akhirnya kita akan menutup juga di dalam doa dan berdoa sesuai dengan kepercayaannya kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.